Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rokiatul Uyun dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait siklus biogeokimia. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu ada berapa sih siklus biogeokimia itu? Siklus biogeokimia ada 5 siklus. Yang pertama ada siklus karbon, ada siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus air atau disebut siklus hidrologi, dan lalu ada siklus belerang ataupun juga sumpur. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait siklus karbon. Apa sih siklus karbon ini? Siklus karbon adalah unsur yang mendasar tubuh semua makhluk hidup yang sudah ada di bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Karena itulah ketersediaan karbon ini sangat penting kehadirannya. Lalu apa sih dan bagaimana tahap-tahap dari siklus karbon? Nah, yang pertama adanya proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini daur karbon dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Nah, organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan berubah karbon menjadi gula, sehingga gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Lalu, karbon berpindah dari organisme autotrof ke heterotrof melalui rantai makanan. Yang kedua ada proses respiration atau respirasi, di mana respirasi ini bisa juga dari proses pernapasan makhluk hidup. Makhluk hidup ini bernapas dengan menghirup oksigen dan mengedarkannya ke seluruh sel tubuh. Nah, teman-teman, pada respirasi sel ini molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada saat inilah karbon yang berada di dalam tubuh kita kembali ke atmosfer. Lalu ada proses dekomposisi. Nah, proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Pada tahap ini juga, karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah dan juga ke udara. Tidak hanya saat terurai, karbon dalam tubuh makhluk hidup juga dapat kembali ke atmosfer melalui proses pembakaran. Lalu yang terakhir yaitu pembakaran sumber energi fosil, yang mana sumber energi fosil ini akan melepaskan gas karbon dioksida. Artinya karbon yang terdapat dalam bahan bakar fosil kembali dilepaskan ke atmosfer. Karbon yang kembali ke atmosfer dan tanah kemudian dapat digunakan lagi untuk fotosintesis dan mengulangi semua tahapan daur karbon. Nah, itulah yang disebut proses karbon. Lalu yang selanjutnya ada siklus nitrogen. Nah, bagaimana sih siklus nitrogen terjadi ini? Nah, dalam siklus nitrogen ada beberapa tahap. Yang pertama ada fiksasi nitrogen, yang mana proses ini merupakan proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Lalu yang kedua, proses nitrifikasi, yang mana oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan sebutan nitrifikasi. Oke teman-teman, yang ketiga ada proses asimilasi nitrogen, di mana proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dari senyawa nitrogen anorganik. Nah, setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Lalu yang keempat ada amonifikasi. Dalam proses amonifikasi, sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme, kemudian menghasilkan amonia. Nah, mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa lain sebagai produk sampingan. Nah, yang terakhir yaitu proses denitrifikasi, yang mana
proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Oke, lalu ada siklus fosfor. Nah, untuk siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus geokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Nah, teman-teman, untuk tahap-tahap fosfor, yang pertama itu fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Kemudian, hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. Lalu, tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Kemudian, tanaman dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses inilah yang disebut dengan proses asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati itu membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Nah, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan, dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi dari awal hingga akhir. Nah, itu yang disebut siklus fosfor. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus air atau daur hidrologi, yang mana proses dari daur hidrologi ini yang pertama adalah adanya evaporasi. Evaporasi ini proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Lalu ada transpirasi. Nah, proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Lalu ada kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Nah, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Lalu ada presipitasi. Nah, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Yang terakhir ada infiltrasi. Nah, singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Jadi, salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air hujan ini adalah infiltrasi, sehingga sangat berpengaruh terhadap lintasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Nah, infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan juga vegetasi. Untuk selanjutnya yaitu ada siklus daur sulfur atau belerang. Nah, daur sulfur diawali dengan perubahan hidrogen sulfida menjadi sulfur oksida, kemudian sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida.
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses daur sulfur terjadi, yang pertama itu pelapukan batuan melepaskan belerang yang terjadi dalam proses degradasi protein melepaskan asam amino yang mengandung belerang. Kemudian sulfur bersentuhan dengan udara dan diubah menjadi sulfat. Sulfat ini diambil oleh tanaman dan mikroba dan diubah menjadi bentuk organik. Lalu, bentuk organik belerang kemudian dikonsumsi oleh hewan melalui makanan mereka. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. Ketika hewan mati, beberapa belerang dilepaskan. Dengan demikian, belerang bergerak dalam rantai makanan. Ketika hewan mati, beberapa belerang dilepaskan oleh dekomposisi, sementara beberapa masuk ke jaringan mikroba. Ada beberapa sumber alam seperti letusan gunung berapi, penguapan air, dan penguraian bahan organik di rawa-rawa yang melepaskan belerang langsung ke atmosfer. Belerang ini jatuh di bumi dengan cara hujan. Nah, berikut adalah beberapa siklus dalam biogeokimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.